Habis dagangannya, Pak? Ya, lumayan. Store, Bu. Mana cukup uang segini buat makan, Pak. Belum lagi buat ongkos sekolahnya si Imron. Mau gimana lagi? Dapatnya juga cuman segitu. Kalau terus-terusan hidup miskin seperti ini terus, Ibu nggak akan kuat, Pak. Bapak itu kan punya ijazah SMA. Kenapa nggak cari kerjaan lain sih, Pak? Mau kerja apa lagi, Bu? Biar Bapak punya ijazah SMA kan umur Bapak udah... Ya nggak mungkin lah. Cari kerjaan sekarang susahnya bukan main. Siapa sih, Bu, yang mau hidup susah kayak gini? Bapak juga nggak mau kok. Pokoknya Ibu nggak mau tahu. Ibu nggak mau terus-terusan hidup dalam keadaan susah seperti ini, Pak. Terserah Bapak. Bapak mau lakukan dengan cara haram, halal, atau dengan pesugihan sekalipun. Bapak harus bisa merubah keadaan sekarang, Pak. Kalau Bapak nggak sanggup, ceraiin saya. Bu! Bu! Ingat ya, Pak. Dengan cara apapun, mau dengan cara halal, haram, atau dengan pesugihan sekalipun. Yang penting Bapak bisa merubah semua keadaan ini. Sadeli, mudah-mudahan dia bisa bantu. Mudah-mudahan. Sampai suatu hari, Pak Handoyo datang ke rumah saya. Aku bisa saja membantumu, Han. Tapi syaratnya itu terlalu besar. Risikonya itu terlalu berat. Khususnya bagi kita ini, orang yang beragama. Seberat apapun syaratnya aku nggak peduli, Li. Aku udah nggak tahan lagi. Tiap hari aku bertengkar sama Marni. Apapun yang harus kulakukan, yang penting aku bisa merubah keluargaku. Aku nggak mau Marni nyerahin aku gara-gara hidup susah terus kayak begini. Tolong, Li. Pikirkan sekali lagi, Han. Pikirkan lebih matang. Ini bukan urusan main-main. Ini urusan dunia akhirat. Li, urusan dunia akhirat itu urusan Tuhan. Bagiku yang penting, bagaimana mendapat uang yang banyak dan dengan cepat. Udahlah, tolong aku, Li. Antar aku ke gua siluman. Tolong. Ya, Man. Ya, baik, Han. Aku mengantarkan kamu ke sana. Tapi selanjutnya aku nggak ikut campur ya, Han. Terima kasih, Li. Terima kasih. Kamu memang teman yang baik. Jangan katakan aku teman yang baik, Han. Dengan memberikan jalan sesat seperti ini saja, aku sama saja dengan setan yang menjerumuskan kamu. Udahlah, jangan kau pikirkan. Aku yang datang kemari, bukan kamu yang ajak. Selama 40 hari, Pak Handoyo bersemedi di makam Mbah Jati di Goa Siluman. Pada hari yang ke-40, terjadilah keajaiban. Nuwun, Mbah. Mau apa kau kemari? Kamu sudah mengganggu istirahatku. Belum. Maaf, Mbah. Saya kemarin mau minta pertolongan, Mbah. Pertolongan. Pertolongan apa, goblok? Maaf, Mbah. Saya ingin menjadi pengikut Mbah. Saya sudah capek hidup dihimpit kemiskinan, Mbah. Saya sudah bosan melarat, Mbah. Saya ingin hidup kaya, Mbah. Saya mohon pertolongan Mbah supaya saya dapat menjadi kaya dengan mudah dan cepat, Mbah.
Kasihan kamu. Aku bersedia membantu kamu. Tapi ada beberapa syarat yang harus kamu penuhi. Iya ya Mbah. Apa saja syaratnya saya akan penuhi Mbah. Pikirkan dulu yang matang. Jika syarat sudah aku ucapkan, kamu tidak bisa mundur lagi. Semua akibatnya sudah saya pikirkan Mbah. Silahkan Mbah, saya siap. Baik kalau begitu. Syarat pertama. Setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus datang kemari untuk melayani semalam suntuk. Siap Mbah. Syarat kedua. Kamu dan keluargamu harus meninggalkan semua ajaran agama. Termasuk sholat dan ibadah yang lain. Itu gampang Mbah. Yang ketiga. Kamu dan keluargamu harus berlaku kikir pada setiap orang. Harta yang akan aku berikan nanti hanya untuk keluargamu, bukan untuk orang lain. Itu gampang sekali Mbah. Yang keempat, saat kamu meninggal nanti, tidak ada yang boleh menyolatkan jasadmu. Dan keluargamu dilarang mengadakan tahlilan untuk mendoakanmu. Kamu sanggup? Kenapa diam? Keberatan? Aku sudah mengucapkan semua syarat. Kamu tidak bisa. Kamu dan keluargamu akan merasakan. Baiklah Mbah. Yang penting saya jadi orang kaya. Bagus. Kamu memang manusia yang memenuhi syarat untuk jadi pengikut. Malam ini kamu tinggal di sini. Layani aku sampai besok pagi. Iya ya Mbah. Harta lewat pesugihan, Pak Handoyo dan keluarganya pindah kemari, Pak Ustadz. Ini berdua nih. Iya iya. Awas berat, hati-hati. Oh, si Imron itu taruh di kamar kamu aja deh. Itu kan kamu kesukaan kamu itu. Di sana, yang rapi. Ini awas ya, kaca nanti pecah ya. Jangan dipasang dulu deh. Aduh, gimana sih kamu kerja gitu aja kok nggak becus? Kamu nggak tahu itu barang mahal, ha? Seumur hidup kamu nggak akan bisa beli ini, ngerti? Maaf Bu, saya nggak sengaja Bu. Maaf. Gaji kamu saya potong ya. Jangan Bu, saya betul-betul nggak sengaja Bu. Sengaja, cepet. Ya. Beresin yang rapi. Gitu aja nggak becus. Udahlah Bu, barang itu harganya nggak seberapa. Lagian si Bege nggak sengaja kok Bu. Enak aja kamu. Itu barang mahal. Udah, kamu jangan kecampur urusan ibu. Tapi Bu, Gak ada tapi-tapi. Kamu Begeng. Cepet kerja lagi. Jangan makan aja kerja kamu. Badan gak gede-gede. Cepet. Baik Bu. Pak Handoyo membeli rumah dan beberapa hektar tanah dan sawah di kampung ini. Orang-orang kampung ini tidak pernah tahu kalau harta yang dimiliki oleh keluarga Pak Handoyo adalah hasil dari pesugihannya di Goa Siluman. Hal ini hanya saya yang tahu, Pak Ustadz. Bagaimana Han? Kamu berminat membeli mobil yang barusan kita lihat? Oh, aku minat sekali. Dari dulu aku pengen punya mobil. Mumpung harganya murah. Kenapa enggak? Ya enggak, Bu? Iya Pak, Ibu setuju sekali. Dengan begitu kan kita akan menambah harta kita, Pak. Li, aku minta tolong ya. Masalah Gua Siluman, jangan dibocorkan ya. Tenanglah, Han. Percayalah. Rahasiamu aman. Terima kasih, Li. Apapun yang kamu minta, aku akan turuti. Sudahlah, Han. Jangan difikirkan masalah itu. Masya Allah, Pak Handoyo dan Dik Marni sudah benar-benar masuk ke dalam perangkap iblis. Iya, Pak Ustadz. Bahkan lebih dari itu. Imron yang selalu mengerjakan sholat dan mengaji dilarang keras oleh Pak Handoyo dan istrinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Apa ini? Kamu sudah melanggar semua perjanjian. Tidak ada tahlilan untuk suami. Kamu dan suami yang mana? Kamu dan suami juga yang akan. Kenapa itu Nak Imron? Tolong lihat, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah, pemirsa, kita sudah lihat bukan betapa menyeramkan sekali. Masya Allah, menakutkan sekali. Seorang Handoyo terkalahkan oleh Marni, istrinya, gara-gara punya istri cantik. Laki-laki bertekuk lutut, sujud di kaki istrinya. Mau aja dibawa ke tempat yang sesat. Mau aja dibawa ke neraka oleh istrinya. Hati-hati laki-laki, hati-hati. Ini yang Nabi selalu takutkan. Wanita, harta, ini. Laki-laki akan jatuh dengan wanita. Hati-hati sekali. Pemirsa, banyak orang datang ke kuburan bukan untuk berziarah, bukan untuk mendoakan yang sudah meninggal, tapi mereka malah minta dikubur. Banyak orang datang ke gua-gua seperti ini. Di zaman sekarang, di zaman yang modern ini, masih banyak handoyo-handoyo datang ke kuburan seperti ini, ke gua-gua seperti ini. Mereka cuma pengen cepat kaya, mereka ingin minta pangkat, tergiur dengan iklan di koran, di radio. Ya Allah, ya Rabb, alangkah bodohnya kita. Para intelektual datang ke dukun-dukun, minta kaya, minta kedudukan, minta pangkat. Apa enggak bodoh itu? Allah sudah menjanjikan dalam surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu, hambaku yang beriman, ayo, punya masalah apa, mau minta apa, ista'inu bis-sabri was-shalah. Kemari sayang, minta tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Ayo datang kepadaku. Tapi dasar, kalau manusia sudah terbungkus oleh setan dan emang ini janji iblis, pemirsa, jangan lupa. Lihat surat 7 ayat 17. Iblis berjanji kepada Allah, aku akan tongkrongi anak cucu Adam, depan, belakang, kanan, kiri, bergantian, agar mereka semua tidak ada yang taat. Nah, inilah akibat cengkeraman iblis dan akibat kita jauh dari Allah. Sholatnya nggak benar, baca Qur'annya juga jarang. Akhirnya iblis berhasil mencengkram suami istri tadi. Hati-hati, jangan sampai giliran kita yang tercengkram oleh iblis. Hati-hati, karena dosa yang satu ini tidak akan diampunkan oleh Allah. Jangan lakukan itu. Marilah kita datang kepada Allah dengan sabar dan sholat, berdoa dan berdoa. Innallaha ma'as-sabirin. Aku beserta orang yang sabar. Jangan khawatir. Kemiskinan bukan penderitaan, kemiskinan bukan kehinaan, tapi kemiskinan akan bawa kita ke surga. Jangan lupa pemirsa, Nabi ke surga bersama orang-orang miskin, bukan dengan orang kaya. Oke pemirsa, mudah-mudahan kisah yang baru saja kita lihat ini akan bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.